apa gitu. Gimana gambarannya? Maksudnya apakah jadi dokter yang ya, gak tahu gimana Killer apa-apa Jujur. atau saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika ya, pastinya. Kalau idealis nggak terlalu idealis juga, baik sekali. Dokter baik. ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka banyak yang nyorot Nah, bahwa kebetulan sahabat-sahabat ya. saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi, bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang gatel dari kecil, pengen tahu aja gitu, pengen tanya-tanya gitu. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi pun dari dulu tuh ya pengen banyak tahu aja. Mau kadang cuma nganterin ya saya ngeliat itu dia apain sih, oh gini, oh gitu. Atau apa namanya, saya periksa dulu, saya kan punya asma ya. Dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat dulu. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya, ini apa dok, ini apa. Tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri, karena kan kemarin lekat banget ya apa namanya sosok Aldebaran, kemudian sukses dengan gadis kretek ya sebagai cowok selengean gitu, dan sekarang menjadi dokter gitu. Nah maksudnya karakter dokter yang seperti apa sih yang dibangun seorang Arya Saloka di film ini? Nah itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Iya. Gimana mungkin bangun dan lepas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok selengean dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih, karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan nanti, kan rahasia itu. Bakal jadi dokter yang selengean apa dokter jadi yang dingin gitu? Lihat aja nanti. Itu dia. Mungkin saya mau nanya kan di responnya di garis kretek kan dibilang masih ke bawah Aldebarannya gitu. Jadi apakah sekarang sudah bisa? Oh bukan, masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan gadis kretek. Seperti itu, bukan syuting gadis kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama, saya mau persiapan gadis kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih banget. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika saya persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, itu memang betul-betul sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita selama workshop itu memang Mas Rosa sih yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang setidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario-nya yang lebih banyak pada saat itu, tapi penubuhan dulu. Mas Baim, pilihan ke Arya Saloka sendiri apakah melihat kesuksesan Ikatan Cinta kemarin atau seperti apa pertimbangannya mungkin? Karena dia saudara saya. Gampang aja. Emang sudah ada? Mama itu. Kenapa? Memutuskan untuk bekerja sama bersama orang-orang Satu, kita harus nyaman ya, karena ketika menahkodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali, apalagi ya kita harus sama orang-orang yang nyaman. Nggak bicara kayak saya tapi kru juga, itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya, Pak Ipung, Alan. Untungnya mereka hebat di bidangnya masing-masing ya. Jadi ketika saya minta bukan kayak orang asing,
Oh dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai seorang sinias ya. Jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali, karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya, seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda. Kenapa saya mendirect? Ada yang bilang mungkin ya alah dia mah cuma coba-coba aja, alah dia mah gaya-gayaan. Persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri, tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau ke kru. Harus orang itu percaya sama saya mau buat film apa, saya serius di sini. Orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya, karena kan kita menakodai mereka, kita yang akan banyak untuk meminta, bukan menyuruh ya, meminta bantuan mereka. Jadi ketika chemistry itu nggak ada, apalagi untuk pertama kali, kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat seperti Hanung segala semuanya. Dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya, pasti dia itu tahu siapa dia. Kalau kita kan orang baru. Ini Gimana rasanya acting menarik istri sendiri pemain? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode sebulan, tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya. Kemarin saya itu untuk berbalas jam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah, hampir 100% ya. Jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik. Kenapa? Karena saya melihat semua gulungan-gulungan apa yang di direct sama director ya. Jadi di situ saya mulai punya keberanian. Dibilang otorit ya. Tapi kan kita sudah lama di dunia ini. Melakukan itu karena memang actionnya dari amat baik dalam membuat karya gitu, dalam bagian-bagiannya atau bagaimana? Perfeksionis bisa sebuah kata yang negatif atau positif ya. Perfeksionis saya tapi positif. Saya selalu mau menjadi yang kualitinya terbaik ya. Nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita. Dia harus punya visi yang sama. Kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya, tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario. Istilahnya mereka juga dibayar kok di sini. Sama kru juga kok. Tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilangin bagusnya begini deh. Dan dia mau capek. Nah ketika orang mau capek, makanya saya suka banget sama Pak Ipung tuh. Ada satu kejadian yang sudah selesai syuting, dia tiba-tiba datang ke saya, ini lokasi bagus banget. Yuk kita kesini, malah udah kelar. Dia tinggal terima bayaran. Saya bilang, waktu itu Wirebo tuh 4 jam ke atas. Dan di situ saya lihat, wah nih orang. Saya menemukan saya di bidang lain. Nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ipung. Makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia. Karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus membuat bagus, pasti dia akan ngejar kita, sana yuk. 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal yang melelahkan. Dan buat dia itu udah dibayar kok, tapi dia mau ngelakuin, hebat. Nah orang-orang itu saya susah cari. Mas Baim nanti kan tayangnya apa, syutingnya kan minggu depan. Ada target tayangnya kapan? Target itu kemungkinan saya belum tahu, tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan ke apa sih namanya, termin 2 ya, Semester 2, semester 2 ya, semester 2 iya, kuarter 2 ya, kuarter 2 bulan apa berapa? Juni sampai Desember kira-kira. Juni sampai Desember, Maret, April, Juni Agustus, Juni ya, Agustus. betul, kuarter 2. Boleh pertanyaan nggak?